Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Isu ijazah Bapak Jokowi semakin hari semakin rame dan akan semakin seru untuk dibahas. Beberapa waktu yang lalu, Roy Suryo dan teman-temannya mengadakan konferensi pers. Nah ini, di konferensi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh, ya, Roy Suryo CS dan teman-temannya, termasuk Said Didu dan lain sebagainya. Namun ada yang kurang. Siapa yang kurang? Teman-teman pasti tahu. Egy Sujana kabur ke luar negeri. Tidak mau ikut-ikutan terseret menjadi tersangka atau terdakwa. Nah, di konferensi pers tersebut ini lebih menarik lagi sekarang, teman-teman. Jadi jangkauannya ini lebih luas lagi. Kalau kemarin-kemarin yang mempersoalkan ijazah Jokowi hanya RRT ditambah dengan Egy Sujana, ditambah dengan Said Didu, ditambah dengan Roy Pigrung, ditambah dengan dan lain-lain sebagainya. Karena ada 12 ya yang masuk daftar calon nih, calon apa ini nanti kita lihat bersama. Ini kemarin itu konferensi tersebut lebih daripada itu. Kenapa? Dan ini lebih hebat lagi, beritanya lebih menarik lagi. Walaupun sebenarnya seharusnya masalah ijazah Bapak Jokowi ini sudah kelar. Jika UGM sudah mengatakan mengeluarkan ijazah tersebut, itu sudah selesai. Nggak bisa lagi di otak-atik. UGM-nya sudah mengatakan, itu sudah putus seharusnya. Ditambah lagi kepolisian. Polda Metro Jaya juga sudah melakukan konferensi pers, gelar perkara, semuanya sudah kelar seharusnya. Tapi Roy Suryo CS dan teman-temannya masih penasaran gitu loh. Masih ingin melihat ijazahnya gitu. Nah, walaupun ditunjukkan, sekali lagi teman-teman, ini kan ada yang pro dan kontra yang nonton video saya. Roy Suryo sendiri juga sudah mengatakan nggak akan selesai. Setelah ditunjukkan nanti akan diteliti sama mereka, dipinjam, diteliti. Bagaimana? Apakah boleh ijazah panjenengan dipinjam untuk diteliti? Ingat, ijazah ini bukan informasi publik. Ijazah ini adalah milik kita pribadi dengan perjuangan keras selama 4-5 tahun ya. Kita sekolah bahkan dari SD, dari TK sampai kuliah, sampai memiliki ijazah tersebut kita berjuang. Berjuang secara pribadi. Tidak ada yang namanya informasi publik. Jadi Roy Suryo dan teman-temannya ini salah kaprah.
Dan ternyata yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, siapa orang besar di balik ini semua? Nah, ini orangnya ada di Amerika, dan saat konferensi pers kali ini dia muncul. Siapa namanya? Namanya adalah Chris Komari, ketua diaspora di Amerika. Nah, jadi ada diaspora ini di banyak negara, ada 25 negara atau berapa, kata mereka ini. Nah, kalau saya amati, karena ini ditelepon oleh grupnya Roy Suryo waktu konferensi pers dan tersebar di dunia maya. Teman-teman nanti juga bisa melihat apa yang disampaikan. Nah, setiap ucapan, setiap kata dari Chris Komari, ketua diaspora Amerika ini, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Benarkah ya undang-undang segala macam yang mereka artikulasikan ini cocok dan tepat, ataukah mereka mengada-ada? Ini adalah orang pinter. Tapi teman-teman harus paham ya, bahwa orang pinter itu kerjanya nggak ada yang bagus. Teman-teman, saya kasih tahu contohnya. Yang membuat jalan itu orang bodoh yang membuat jalan. Sopir lorinya, sopir truknya, ya, yang ngaduk-ngaduk aspalnya, itu bukan orang pinter. Makanya jalan-jalan jadinya bagus. Kembali ke cerita ijazah Bapak Jokowi, dan apa sih komentar dari Chris Komari, orang pinter, ketua diaspora, orang besar di belakang mereka ini. Nah, ini kita cermati, teman-teman. Ya, pertama-tama Chris Komari mengucapkan terima kasih kepada Forum Diaspora Dunia, termasuk Forum Diaspora Indonesia. Mungkin Forum Diaspora Indonesia itu ya Roy Suryo dan teman-temannya ini. Di sini Chris Komari mengatakan ada 5 item yang akan dibahas tentang ijazahnya Bapak Jokowi. Namun sebelumnya, Chris Komari ini siapa, saya nggak kenal, nggak tahu. Ya, mengatakan bahwasanya ya, hak rakyat, istilahnya rakyat ini punya hak konstitusional, yaitu trias politika. Trias itu kalau menurut saya ya Eko Dwi Tri, tiga pilar kalau menurut saya, ya, nggak tahu menurut mereka. Ya, apa trias politika? Ini kata Chris Komari ya, teman-teman ya. Ya, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif. Kalau terbalik-balik ya dimaklumi, saya ini kan wong cilik, rakyat jelata, nggak sekolah. Nah, jadi trias politika ini juga dimiliki statusnya seperti saya ini. Saya ini seorang YouTuber juga memiliki 3 pilar tersebut. Nah, jadi kedudukan YouTuber, kedudukan peneliti, ini menurut Chris Komari ini sama kedudukannya dengan status presiden, hakim di pengadilan, atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat dan pandangan. Nah, lalu di sini kita juga dihimbau oleh Chris Komari sebagai seorang YouTuber, khususnya seperti saya ini, walaupun YouTubernya nggak sekolah, rakyat jelata. Di sini juga boleh melakukan penelitian-penelitian, komentar-komentar, kritikan-kritikan, itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi jangan segan-segan istilahnya berhadapan dengan presiden. Jangan malu-malu, jangan takut. Ini ucapan Chris Komari. Namun Chris Komari mungkin karena tinggalnya di Amerika dan sudah lama di sana, dan kebanyakan memang di konferensi pers tersebut ngomongnya pakai bahasa Inggris, saya tidak paham. Ya mungkin lupa dengan
adat dan kebiasaan orang Indonesia. Ya, kita ini selalu menghormati, menghargai ya para pemimpin kita. Mungkin lupa. Ini saya ingatkan untuk Bapak Kris Komari ya. Dan mungkin yang dilakukan oleh Roy Rismond dan Dr. Tipa, dokter-dokter tiga ini, mungkin mereka juga lupa bagaimana sih melaksanakan trapsilo, unggah-ungguh, toto kromo. Mungkin mereka lupa. Ya, ini saya mengingatkan saja. Sehingga kalau kita dengan seorang yang punya pangkat dan derajat, ya kita menghormati, apalagi sama orang yang lebih tua, kita menghormati. Mungkin karena Kris Komari ini tinggalnya di Amerika, lupa dengan adat dan kebiasaan orang timur. Mungkin. Ya ini tadi, dia menyampaikan tidak perlu takut. Kalau mau tanya ya tanyakan saja. Nah itu. Nah ini ada sisi positif dan ada sisi negatif ya teman-teman ya, kalau kita cermati. Ya. Yang perlu kita tanyakan apa dan yang tidak perlu kita tanyakan apa. Jadi jangan dicampur aduk, jangan digebyah uyah. Ini pandangan saya sebagai wong cilik, rakyat jelata yang tidak sekolah. Ya tentunya bodoh, yang namanya tidak sekolah kan goblok. Nah, kecuali kayak profesor-profesor, kayak dokter-dokter ini kan orang pinter semua. Nah itu ya teman-teman ya. Nah lanjut ya. Para peneliti yang menjalankan tugas ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-undangnya apa saya nggak paham. Ya, tapi menurut hemat saya, kalau kita meneliti mungkin secara diam-diam kita teliti dulu. Setelah terbukti memang betul-betul asli atau palsu baru diumumkan, ya mungkin ini akan lebih baik, lebih arif dan lebih bijaksana. Jangan belum sudah diumumkan. Ini saya tidak membela siapa-siapa teman-teman ya. Ini saya mengomentari yang diucapkan oleh orang pinter namanya Kris Komari, ketua diaspora yang ada di Amerika Serikat. Ya. Ya. Tidak boleh dikriminalisasi karena orang tersebut, para peneliti, YouTuber ya, memiliki itu tadi 3 pilar trias politika tadi. Jadi memiliki hak imunitas. Nah, kalau ada kesalahan ini tidak bisa langsung dipidanakan. Sekali lagi tidak bisa dikriminalisasi, kata Kris Komari. Namun teman-teman ya, yang dimaksud oleh Kris Komari ini, Rismond dan teman-temannya ini tidak bisa dilaporkan, dikriminalkan, tidak bisa. Bisanya hanya ya dilakukan pembimbingan, mungkin dilakukan pembelajaran atau semacam kode etik seorang peneliti itu kemana. Kalau tidak ke pengadilan kemana? Coba Kris Komari ini tidak menjelaskan. Kalau tidak boleh dilaporkan atas kesalahan-kesalahan mereka, ya, ucapan-ucapan mereka yang notabene memprovokasi rakyat, ya, menyebarkan berita yang tidak benar, karena ijazahnya udah pasti asli, UGM sudah mengatakan ini. Masih terus disuarakan, kalau tidak ke pengadilan kemana harus diadukan. Ini sayang sekali tidak ada penjelasan yang konkret dari Kris Komari, ketua diaspora Amerika. Nah, selanjutnya, para aktivis ini konstitusional. Konstitusional itu apa? Saya kurang mengerti. Ini Kris Komari ngomong ya, marah ya kepada penegak hukum, di mana penegak hukum di sini tidak netral, ya, tidak memahami tentang aturan dan undang-undang. Nah, mungkin
Mungkin Kris Komari ini juga karena tinggalnya di Amerika, ya mungkin beda aturan di sana dengan yang ada di negara Republik Indonesia. Makanya seharusnya panjenengan pulang saja. Ini pesan saya untuk Kris Komari biar bisa memberikan pencerahan. Ya ikut rombongannya Roy Suryo, jangan panjenengan jadi orang besar cuma di belakang layar menggerakkan pion-pion ini. Pion-pion ini siapa? Ya Roy, Rismon, Tifa, Rijal Fadilah dan lain-lain. Nah, ini kata saya, kata rakyat jelata, ya. Nah, karena saya juga dikatakan oleh Kris Komari memiliki 3 pilar tersebut, ya otomatis saya memiliki hak untuk bicara. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada ini sudah melanggar konstitusional tadi. Karena apa? Karena UGM tidak mau memberikan info, tidak mau menyebarluaskan ijazah milik Bapak Jokowi ini. Kalau menurut saya, teman-teman, ucapan ini adalah ucapan yang gila. Ya. Kenapa demikian? Masa UGM suruh memberitakan ijazah-ijazah alumninya? Ini kan gila. Ya, sekali lagi ijazah ini bukan barang milik umum. Ijazah ini milik pribadi. Ijazah ini bukan digunakan untuk informasi publik, walaupun ijazah tersebut digunakan untuk melamar pekerjaan, untuk melamar sebagai pejabat negara, wali kota, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dikonsumsi oleh publik seperti itu, tidak bisa. Karena apa? Karena walaupun ijazahnya ini asli, akan terus dicari-cari kekurangannya, kesalahannya ini dan itu. Yang namanya percetakan, kita mencetak katakanlah 60 atau 100 lembar, pasti ada bedanya itu, ada nggak mutlak 100% sama, itu mana bisa. Pasti ada tebal tipisnya tinta yang nempel, pasti ada bedanya. Ya teman-teman ya. Kayak kita ngeprint saja, ngeprint file printan 1 sampai 100, panjenengan teliti, pasti ada bedanya. Ya, karena tinta itu kan semakin lama semakin berkurang. Namanya saja mesin. Itu ya teman-teman ya. Ini yang patut kita pahami dan kita mengerti, walaupun kita ini orang miskin, rakyat jelata, orang bodoh yang tidak sekolah, kan juga bisa berpikir demikian. Nah, selanjutnya UGM ini juga badan publik. Begini teman-teman, kalau menurut pandangan saya, ya, tidak semua hal itu bisa diketahui oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Mana bisa? Kalau begitu nggak usah ada kampus, ya, kuliahnya langsung saja disiarkan setiap hari di media elektronik atau televisi atau apa saja. Ya, kalau memang ini adalah bisa dikonsumsi publik. Jadi semua orang, ya misalnya ini UGM menyiarkan secara langsung kuliah, misalnya, ini kan kacau. Ya. Yang dimaksud informasi publik itu adalah sesuatu informasi yang hanya bisa untuk dikonsumsi oleh publik. Misalnya rancangan kerja, anggaran orang bangun jalan, misalnya demikian. Ini boleh dikonsumsi publik, tapi ijazah ini adalah milik pribadi sekali lagi. Gimana? Coba. Nah, kalau ijazah saya ditanya, sekarang saya nggak sekolah, ya saya marah. Ngapain kamu nanya-nanya ijazahku? Hakmu apa? Legal standingmu apa? Oh, undang-undang ini, undang-undang. Coba undang-undangnya dicermati. Ya, yang bisa dikonsumsi publik itu adalah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh aparatur negara.
mungkin wali kota, ya, gubernur, presiden dan lain sebagainya. Oh ini Bapak Prabowo misalnya, ini mau membangun ini pembatas laut dari Pantura sampai Jawa Timur misalnya, anggarannya nanti sekian. Ini boleh dikonsumsi oleh publik, gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk meneliti sesuatu hal itu kan punya tahapan-tahapan, ya, punya legal standing kita. Kalau untuk meneliti benda, harta benda milik orang lain, ditambah lagi, misalnya kita meneliti ijazah Bapak Jokowi seperti ini ya, kita tanya dulu sama Pak Jokowi, boleh nggak Pak ijazahmu saya teliti? Itu dulu. Nah kalau Pak Jokowi melarang sampai ngeyel meneliti, ya mana boleh teman-teman. Coba teman-teman di sini kita telaah ya, jangan pakai emosi. Apa yang saya sampaikan ini benar apa benar itu. Dan selanjutnya di sini, karena UGM itu adalah badan publik namun non pemerintah, ini UGM ini dapat sumbangan dari APBD dan APBN, kata Kris Komari. Benar atau tidaknya kita nggak tahu, ya teman-teman ya. Nah, tapi setahu saya setiap sekolah dari SD, ya, SMP, SMA ya memang dapat sumbangan dari pemerintah. Ya, namun kan itu ada hal yang tidak bisa dikonsumsi publik, termasuk informasi ijazah. Itu ya. Nah, di sini Kris Komari juga mengatakan lagi, setiap orang berhak tahu ya informasi publik tersebut. Saya rasa ini kalau menurut pandangan saya, Kris Komari, Rismon Sianipar, Roy Suryo dan Tifa ini sepertinya gagal paham memahami undang-undang informasi publik tersebut. Kalau menurut pandangan saya, namanya saya rakyat jelata, ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pikirkan, bisa telaah yang saya ucapkan ini bagaimana, masuk akal atau masuk akal gitu ya. Ya, karena itu sifatnya terbuka untuk umum. Jadi UGM ini harus menyiarkan. Bagaimana teman-teman? Cobalah. Kalau ini terjadi, saya rasa hancur. Semua disiarkan. Setelah disiarkan akan timbul pro dan kontra. Geger enggak? Geger. Nah, makanya ada sesuatu yang harus disimpan, dirahasiakan. Ya, saya rasa UGM ini juga berpegang teguh kepada aturan SOP yang ada di sana. Saya rasa mereka juga ada aturan yang harus dilakukan, yaitu melindungi berkas para mahasiswa dan alma maternya. Ya, ada sesuatu yang mereka harus lindungi dan ada sesuatu yang boleh juga dikonsumsi oleh publik, tergantung dari keperluannya apa untuk dikonsumsi publik. Lalu kalau dikonsumsi publik terus arahnya kepada fitnah, pencemaran nama baik, merusak ya nama orang, ya mana mau UGM memberikan informasi tersebut. Nah, seandainya UGM ditanya, ini loh ijazahnya Rismon Sianipar, ini mau mencalonkan jadi presiden, pasti dibantu panjenengan. Nah yang milih siapa nanti? Kalau Rismon jadi presiden, wakilnya mungkin Dokter Tipa gitu ya. Nah, ya toh? Nah itu teman-teman ya. Jadi yang disampaikan Bapak Jokowi menurut hemat saya sangat benar. Ada orang besar di belakang isu ijazah Bapak Jokowi ini. Orang besarnya siapa? Ini saya bisa menebak. Orang besarnya namanya Kris Komari, ya, ketua diaspora yang ada di Amerika. Nah, ini teman-teman.
Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk Roy Suryo dan teman-temannya 12 orang, panjenengan ini dikompor-kompori oleh Kris Komari untuk melakukan ini semua. Hati-hati ya. Hati-hati, panjenengan tinggal di Indonesia, Kris Komari ngumpet di Amerika. Ya. Saya harap Kris Komari bisa hadir datang di Indonesia dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat Indonesia, contohnya saya ini, agar apa? Agar saya bisa menjadi orang yang ya sedikit lebih pinter gitu. Nah, rakyat jelata seperti saya, kalau pinternya banyak nanti dicurigai, nanti diteliti. Makanya pinternya sedikit gitu saja. Ya, itu sahabat ya. Jadi inilah perkembangannya ijazah Bapak Jokowi yang masih bulat berbelit-belit ya. Ternyata banyak orang yang terkait ya di sini sampai ke Amerika. Saya juga punya teman di Amerika, saya juga punya teman di Hong Kong, di Malaysia, juga di Singapura. Nah, itu teman-teman ya. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Ikuti terus saya Ki Truno Pamungkas mendampingi, mengawal ijazah Bapak Jokowi ini sampai akhir, dan ada tersangkanya, selanjutnya terdakwa masuk dalam penjara. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.